Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, hari ini di set yang sama tapi berdua aja ya. Faris lagi di belakang kamera. Lagi gak bisa ikut dia. Dan hari ini tentunya gue mau ngebahas orang hilang lagi ya. Iya nih segmen terus orang hilang. Iya apa ya Fet, nama segmen ya dulu Fet ya. Pokoknya kalau sama Bagas itu, ini kita ada beberapa segmen nih. Ada film masih bisa lah gue take it sendiri kadang kan. Kadang kita bertiga. Ada Bakekok, bacain komen ya. Konspirasi berat yang tentunya selalu bertiga ya. Sama Faris sama lu ya. Dan akhir bulan biasanya tuh ya. Iya akhir bulan lah, seminggu sebulan sekali lah kurang lebih ya. Terus ada sama Bagas, spesialis mitos. Spesialis mitos. Dan sama lu orang hilang nih. Gitu. Nah jadi episode kali ini episode orang hilang gitu. Dan Fedin mungkin bisa jelasin dikit Fed kisahnya. Jadi ini kisahnya tahun 80-an nih Bim. Jadi ada cewek yang ngilang. Sebenarnya sih ngilang pada umumnya ya. Cuma yang serem tuh dia udah abis hilang masih aja diteror keluarganya tuh 4 tahun. 4 tahun loh. Diteror. Iya anjir. Sama telepon. Iya sama sih yang bukan kemungkinan besar sih, yang udah pasti dia sih. Oke, mantap. Lu bikin gue penasaran ya. Namanya itu adalah Dorothy Jane Scott. Iya benar. Iya, nah buat kalian yang tahu kasusnya bisa langsung nyimak, dan buat yang nggak tahu dengerin sampai habis. Oke, pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, jadi itulah kurang lebih sinopsisnya. Sebelum masuk gitu, gue mau mengucapkan terima kasih nih Fed. Terima kasih guys. Kalau nggak salah, gila, males deh gue bagian itu. Nah jadi tuh kita kemarin kan ada di Karya Karsa ya. Jadi Karya Karsa itu adalah platform untuk kalian bisa mendukung kita, mensupport kita gitu ibaratnya. Jadi kemarin tuh kita buat episode apa ya? 9/11. Iya. 9/11 yang menabrak ke gedung WTC, di mana durasi kita over durasi ya. Jadi 1 jam 2 menit kalau nggak salah. Dan kita udah putuskan, kalau buat kalian yang belum dengerin episode kemarin, gue jelasin lagi, kita di podcast maksimal tuh 45 menit. Kalau over durasinya akan kita taruh di Karya Karsa gitu. Karena kalau kita taruh 1 jam lebih itu nggak efektif. Gitu. Jadi tetap kalian bisa dengerin 45 menit dan informasinya sih lengkap, tetap lengkap. Tapi kalau misalnya ada over durasi kayak kemarin 1 jam, kita taruh di Karya Karsa. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ngefilter. Jadi buat kalian yang emang pengen dengerin banget, pengen open minded banget, kalian bisa dengerin di Karya Karsa. Ya, ada effortnya lah, ibaratnya ngeluarin uang boba lah ya. Iya, uang jajan gitu buat dapetin konten tambahannya gitu. Dan gue mau ngucapin makasih banget nih buat yang udah support di Karya Karsa. Yoi. Dari awal tuh ada yang kita belum masukin konten ya, tapi ada yang support Fed. Nih gue bacain itu pertama dari Fumi, paket anak serigala 3 bulan lalu nih kalau gak salah ya. Nah kata dia tuh gue nggak bisa ngasih tau nominalnya nih, lu bisa lihat nominalnya Fed, tapi ini gue thanks a lot banget gitu nih. Kata dia, semangat dan rajin terus bikin podcastnya. Makasih udah menghibur selama masa pandemi. Semoga makin banyak yang support di Karya Karsa juga. Thank you banget Sui. Ya, kita kasih dia ya. Kasih love. Kita kasih lope. Yang kedua adalah Sylvia Suciadi. Katanya selalu nungguin episode terbarunya dan semakin kesini kelihatan semakin komunikatif satu sama lain. Thank you juga karena topiknya selalu menarik, bikin pengen dengerin terus. Semangat dan sehat-sehat terus guys. Kasih love lagi. Riz kasih garis. Kasih love. Buat yang Karya Karsa. Ada Ica gitu. Ada Ica itu anjir orang dalam ya. Bukan Ica ini. Katanya semangat ya kerjanya Kak gitu. Tadi 3 orang awal yang udah support kita sebelum kita masukin konten ya. Dia hanya mau mengembangkan, mendukung kita gitu. Kasih love lagi Fet kalau itu. Kasih. Sorry ini telat nih yang terakhir Ica, maaf ya. Telat kasih. Masih ada Fet. Nah, yang ini baru yang dia udah beli audio atau video podcastnya. Oke. Yang untuk 9/11. Yang pertama itu ada dari Nurul Anissa gitu. Dia audio podcast. Thank you banget buat Nurul. Terus ada Wisnu Yasya gitu. Thank you banget buat Wisnu Yasnya karena dia beli paket yang paling oke, Vet. Paket serigala dewasa. Mantap. Kasih lo, Vet. Mantap.
2. Wah, ada ini nih, Okta UMN. Dia teman Faris nih. Okta UMN dia beli ini ya 2 video podcast. Dan yang terakhir itu ada Raisa Nurul Hasya. Jadi itulah orang-orang yang sudah mendukung kita guys. Sedih banget. Dan thank you so much ya buat keren kalian semua yang udah dukung di Betul. Karya Karsa. Dan maybe mungkin kalau ada pertanyaan, Bang, apakah kontennya akan selalu ada di Karya Karsa? Enggak selalu sih. Ketika Iya, konten overdurasi aja ya. Overdurasi aja. Gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke Dorothy Jane Scott, gitu. Gua mau nanya Fedrian dulu nih, tepatnya lebih ke bahas film sedikit lah gitu. Biar ada rekomendasi juga buat kalian yang dengerin. Abis nonton apa, Fed? Boleh nih. Ini gua gimana ya? Ini sebenarnya bagus juga sih gua ketemu sih. Namanya Midnight Dinner. Cuma film Jepang. Gua sebenarnya Wibu. Enggak, Enggak. film drama Jepang. Cuma emang belakangan ini gue kan di Netflix nontonin yang berbau-bau makanan gitu ya. Terus gue nonton nih, taunya tapi menarik sih. Jadi intinya tuh ceritanya bukan tentang yang gue cari sebenarnya kayak yang pure masak-masak gitu kan. Tapi ini lebih ke drama. Jadi ceritanya tuh garis besarnya ada suatu kedai di Jepang. Jadi dia bukanya tuh cuma tengah malam doang. Mantap. Terus ada konfliknya gitu macem-macem tuh. Terus juga ada dia ngasih info tentang makanannya juga sih. Jadi bikin lapar. Yang menarik sih konfliknya sih. Soalnya konfliknya tuh beda-beda tiap limited episode. series atau enggak sih, udah 3 season. Gue baru tahu juga. Oke. Nah itu oke lah, Midnight Dinner ya. Bisa kalian coba, itu rekomendasi dari Fedrian Waifu. Wibu. Oh iya, maaf. Nah, kalau gue tuh terakhir ya, kita ngomong yang terakhir lagi nonton apa lah? Gue habis nonton Sponge on the Run. Bagus banget pak, SpongeBob the movie. Sumpah lu nonton itu pakai dubber Indo, dubber Indo ada di Dubbernya beneran dubber global. Bener dubber global, dubber global, beneran itu. Dan itu keren banget. Yang musik komposernya aja Hans Zimmer gitu, yang kalian tahu dia yang musik komposernya film-film gede juga, dan dia ini SpongeBob gitu. Bagus banget, jokesnya masih sama, Patrick juga masih dengan musik bodoh. Yes, pokoknya keren banget. Dan di sini dibuka resep rahasia Krabby Patty. Di situ dibuka itu. Jadi oke lah. Itu tadi ada Sponge on Run dan Midnight Dreamer. Apa? Dinner. Midnight Dinner. Nah itu mungkin segmen kayak gini nanya abis nonton apa terakhir oke juga ya setiap episode ya. Langsung masuk aja nih. Tadi Fedian udah jelasin Fed, mungkin bisa dijelasin lagi nih gitu. Dari tadi kan kalau nggak salah kasus yang lu bilang itu kan seorang perempuan yang diteror selama 4 tahun ya. Bukan 4 tahun, diteror. Itu setelahnya. Setelah dia meninggal. Udah dibunuh, masih aja keluarganya tuh diteror. Oke, jadi tuh intinya kasus ini adalah di mana si perempuan diteror sama siapa, Fed? Sama orang nggak dikenal ya. Gitu, dan sampai akhirnya dia meninggal dan masih diteror juga. Nah, namanya itu adalah Dorothy Jane Scott. Gue langsung masuk aja nih ya. Kita masuk ke segmen konspirasi. Nah, jadi backgroundnya itu pada tahun 1980 Dorothy Jane Scott, seorang ibu tunggal berumur 32 tahun dan anaknya Shaun berumur 4 tahun. Mereka berdua tinggal bersama dengan bibinya di Station, California. Dorothy bekerja sebagai sekretaris di Swinger Chic Shop and Custom John Head Shop. Wah, apa nih Fat dia? Salon ya? Wah, nggak tahu nih gue. Gue nggak tahu sih. Teman dan keluarga Dorothy menyatakan bahwa Dorothy adalah seorang yang penyayang, beragama sehingga jarang pacaran dan lebih memilih untuk tinggal di rumah sama anaknya daripada pergi party atau nongkrong katanya. Nah, kakak Dorothy juga menambahkan bahwa Dorothy orang yang suka memberi walaupun itu merugikan Dorothy. Oke. Tipikal orang hilang dah yang baik-baik ya. Iya, kayak karakteristik lu pasti hilang nih gitu. Iya anjir. Tapi gue kepo sih, kenapa orang sebaik ini bisa hilang aja gitu. Kayak maksud gue, ibaratnya dari background ini sulit untuk menemukan keburukannya gitu loh. Ya nggak sih, untuk orang dendam. Jadi kayak nggak ada musuh ya? Iya, jadi nggak ada musuh. Tapi gue nggak ngerti kenapa dia bisa hilang nih. Nah, Fed, lanjutin Fed. Nah, terus juga jadi pada tahun 1980 nih, kadang-kadang tuh Dorothy suka nerima telepon masuk dari nomor yang nggak dikenal, dan diklaim tuh katanya dia tuh suaranya tuh nggak asing, tapi dia tetap nggak bisa ngenalin tuh.
Oke. Terus kadang-kadang tuh penelpon ini tuh suka muji Dorothy, terus juga suka ngancem gitu. Jadi kayak psikopat gitu, Bim. Gitu. Oh iya, ini ada percakapan ini. Oke, apabila saya mendapatkan kamu sendiri, saya akan potong tubuh kamu jadi potongan kecil sehingga nggak ada yang bisa nemuin kamu katanya. Gokil juga. Penelponnya juga bilang tuh, katanya kalau ia tahu tuh semua kegiatan Dorothy dah. Tapi jadwal kerja, wah gila juga. Tapi si Dorothy-nya tuh katanya sampai beli pistol ya. Iya benar. Untuk perlindungan dia sampai ya. Ikut karate. Iya tapi nggak masuk kalau ikut karate mah juga ikut juga gak langsung bisa ya. Biar PD-nya doang dah. Biar beraninya doang. Seenggaknya dapat PD-nya doang, Bim. Tapi ini aneh sih, maksud gua creepy banget ketika ya gue juga kalau dapat telepon paling kalau nggak dari nawari kartu kredit ya kan, IndiHome salah sambung juga jarang sih ibaratnya. Nah kronologinya itu nih ya terjadi Mei 28 tahun 80. Jadi pada tanggal 28 Mei sore hari Dorothy itu menitipkan anaknya seperti biasa nih ke rumah ibunya dan dia untuk menghadiri meeting. Di tengah-tengah meeting Dorothy sadar kalau kondisi temannya ini si Conrad Boston tampak sakit, garis merah besar di tangannya. Jadi karena Dorothy ini orang yang baik, jadi Dorothy menawarkan bantuan untuk mengantar Conrad pergi ke rumah sakit terdekat gitu. Salah satu teman kerjanya juga menawarkan ikut untuk mengantarkan si yang sakit ini. Nah di tengah perjalanan ke rumah sakit Dorothy mampir dulu nih ke rumah orang tuanya untuk mengecek keadaan anaknya Shawn. Jadi untuk mengkonfirmasi juga orang tuanya bahwa ia akan mengantarkan temannya ke rumah sakit. Pulangnya gitu. Malam lah ya. Pulangnya malam. Nah Dorothy menukar sial hitam ke merah. Nah ini sebenarnya gue nggak tahu sih tujuan lu menulis ini apa. Gue udah mencari-cari berharap akan ada apa namanya, ibaratnya oh nih ada loh ini Easter egg-nya loh, ternyata nggak ada anjir. Kenapa lu tulis di sini? Pengen aja biar ada kejanggalan nih. Iya biar ada kejanggalan. Gue masih kepo kenapa dia harus nuker sial gitu kan. Nah setelah tiba di rumah sakit diketahui bahwa Conrad tuh digigit laba-laba Black Widow. Gila ya. Terus Dorothy dan Pam mengobrol dan membaca majalah saat Conrad sedang dirawat. Jadi temennya pas dirawat mereka lah ya baca-baca majalah aja. Jadi nggak sampai nginep lah gitu. Iya nggak sampai nginep gitu. Dan ketika Conrad dinyatakan boleh pulang oleh dokter, disitulah Dorothy dengan cepat pergi ke kamar mandi sekitar tengah malam. Ya, gitu. Jadi si Pamnya tuh temennya cuma ngeliat Dorothy hilang tuh cuma di situ doang. Sisanya mah bareng gitu Bim. Oh oke, ngerti gua. Ngerti. Jadi cuma pas dia ke WC doang ya. Bukan hilang itu pun jatuhnya ya. Iya. Nah terus Pam lalu menemui Conrad pergi ke apotek. Pam itu temennya ya satu lagi ya. Nah Pam itu lalu menemani Conrad pergi ke apotek untuk membeli obat ketika Dorothy menawarkan untuk membawa mobilnya ke depan agar lebih cepat gitu. Jadi kayak udah lalu beli obat, gue ngambil mobil nih biar cepat gitu. Nah setelah Pam dan Conrad berjalan ke depan untuk menunggu Dorothy, tapi anehnya Dorothy itu nggak pernah muncul gitu. Dan beberapa menit aja mereka menunggu, tiba-tiba Dorothy datang gitu, ibaratnya ngebut mobilnya, tapi nggak berhenti, malah jalan lewatin, terus, malah makin kenceng lah. Kayak gue kalau apaan sih ngapain gitu, dan dia nggak pernah balik lagi. Di situ udah Dorothy hilang. Dan mereka mungkin berpikir oh dia ada yang mau dikerjain buru-buru. Iya, mungkin anaknya kenapa-napa ya, kan. Itu juga udah tengah malam tuh kan. Udah tengah malam. Akhirnya ya udah mereka tetap nunggu berharap Dorothy balik gitu. Dan mereka kira nelpon ya. Iya, nelpon ke telepon umum. Dia kan itu tahun 80 ya. Jadi belum ada Grab, belum ada Gojek. Iyalah, belum ada belum Gojek. ada telepon, jadi harus ke telepon umum. Dan nelpon untuk ke rumah si siapa namanya orang tuanya, nanya Dorothy ada nggak? Iya, di rumah nggak, pulang nggak gitu. Dan ternyata Dorothy nggak di rumah juga. Akhirnya mereka kaget lah ibaratnya nih. Beberapa jam kemudian mobil Dorothy ditemukan terbakar di sebuah gang 10 km jauhnya dari Santa Ana. Santa Ana mungkin rumah sakit ya? Rumah sakitnya atau? Santa Ana nama tempat sih. Nama tempat. Oh tempatnya di situ ya. Gitu. Dan polisi langsung memulai investigasi dan menyarankan untuk Jacob dan Vera tidak berbicara kepada media. Jadi kenapa 10 km dari sana Dorothy ditemukan mobilnya terbakar ya, nabrak ya, terbakar dan meninggal. Meninggal nggak sih Vet? Nggak ada jasadnya sih. Oh nggak ada jasadnya. Nggak ditemuin. Oh cuma ketabrak. Cuma tahu-tahu mobilnya ada di gang, terus kebakar aja udah gitu. Tapi Dorothy-nya nggak ada. Dorothy-nya nggak ada. Jadi dia masih dicapek tuh orang hilang, bukan meninggal saat itu. Penjahatnya sih lumayan pinter sih. Jadi pada saat tadi dia ngebut tuh keluar dari rumah sakit tuh dia kayak nyalain lampu dim gitu loh Bim.
Jadi mata lu silo, nggak bisa ngelihat yang Depan. yang lagi nyetir, Ini siapa nih? Lagi pas di mana nih? yang di rumah sakit itu. Jadi itu kan mereka yang si Pam sama Konrad itu mereka nggak tahu itu yang bawa mobil si Dorothy atau siapa? si Orang lain. orangnya itu. Oh, Kalau gua sih asumsiin dari awal ya orang lain. orang lain ya kayaknya ya. Karena bukan Dorothy. Mm-mm. Oke, ngerti gua. Jadi ini dari tadi gua masih nangkep itu Dorothy yang bawa ngebut ya. Dan kita juga nggak tahu sebenarnya sih itu yang bawa siapa ya. Gitu. Nah, seminggu kemudian nih si ibunya Dorothy nih menerima telepon berbunyi, apakah kamu berhubungan dengan Dorothy, atau ibaratnya apakah lu masih ada hubungan masih, ada hubungan lah sama si Dorothy Dorothy nggak nih? Ya, katanya jawab Vera. Terus kata penelponnya, saya mendapatkan dia. Gila, udah gitu doang. Aneh banget, creepy banget gak sih? Coba lu bayangin lu dapet telepon kayak gitu. Kayak super aneh aja menurut gue. Lalu si Jacob nih ayahnya Dorothy ngubungin media The Santa Ana Register katanya untuk menerbitkan surat kabar tentang hilangnya si Dorothy. Lalu bersamaan dengan keluarganya, surat kabar itu pet relay editor Santa Ana Register menerima telepon yang berkata, saya membunuhnya. Dorothy Scott. Dia adalah cinta saya mendapatkan dia selingkuh dengan orang lain. Dia menyangkal akan hal itu, maka saya membunuhnya. Penelpon itu juga memberikan detail yang sama persis saat Dorothy memakai shawl merah. Wadah, ada hubungannya. Dan Konrad dibawa ke rumah sakit karena terkena gigitan laba-laba Black Widow. Serem sih anjir sampai bisa tahu gitu. Iya, gue juga kepo sih gimana cara dia tahu di tahun 80 ya. Maksudnya HP juga belum ada kan? Berarti harus sekitar situ ya. Orang terdekat yang ngikutin si Dorothy mulu kan kemana-mana. Tapi kalau misalkan yang anehnya sih kenapa kalau sial merah kan bisa dilihat dari jauh ya Bim. Kalau yang gara-gara digigit laba-laba Black Widow itu kenapa dia bisa tahu ya? Harusnya kan kalau kayak gitu kan informasinya kan paling yang tahu kan cuma circle dekat doang gitu ya. Berarti dia harus bisa cukup dekat gitu dong sama si Dorothy biar bisa denger. Oke. Gue punya teori, nanti kita diskusi nih. Kita selesaikan dulu nih ya. Jadi itu setelah lebih dari 3 bulan hilangnya si Dorothy, seorang pekerja bangunan di Santa Ana menemukan sisa-sisa kerangka dari mayat anjing. Setelah diangkat ternyata di bawahnya ada tengkorak kepala, tulang pinggul, tulang paha, tulang lengan, dan lain-lain lah ibaratnya yang dinyatakan bahwa itu adalah Dorothy Scott. Ayah Swan diinvestigasi atas kecurigaan akan kasus ini, tapi ia mempunyai alibi yang kuat. Ia mengatakan berada di Missouri pada saat itu. Jadi mantan suaminya Dorothy dituduh, tapi dia enggak, gue lagi di Missouri katanya. Beberapa rekan kerja Dorothy diinvestigasi, beberapa kali tidak ada kecurigaan satupun gitu. Jadi walaupun setelah Dorothy dinyatakan tewas dibunuh, Vera, ibunya si Dorothy itu tetap mendapatkan telepon ternyata katanya. Dengan nada atau bukan dengan bilangnya tuh, apakah Dorothy di rumah? Saya mendapatkan dia. Lalu menutup teleponnya. Telepon itu berbunyi setiap hari Rabu ketika Vera sedang berada sendirian di rumah selama 4 tahun ke depan. Gila, dia sampai tahu kalau ibunya tuh sendirian di rumah. Nah iya, sampai tahu loh di saat-saat si ibunya lagi sendiri doang gitu. Iya, itu aneh banget. Dan akhirnya telepon itu berhenti pada tahun 84 ketika ayahnya yang mengangkat telepon dengan bilang cuma ya gitu doang ya. Iya, halo gitu. Tapi si penelponnya nggak ngomong apa-apa, langsung dimatiin. Oke. Abis itu setelah itu teleponnya nggak bunyi. Udah nggak pernah ditelepon lagi itu. Nah, akhirnya teori bermunculan nih. Biasalah kalau bahas-bahas kayak gini teori pasti bermunculan lah, orang-orang hilang gini nih. Jadi dalam blognya Crime Blogger 1983, penulis mempunyai kesempatan untuk mewawancarai ternyata Swan Scott, anaknya. Diketahui bahwa Jacob Scott dulunya pemilik dari toko di mana Dorothy bekerja. Iya benar. Nah, lalu Swan juga menaruh curiga pada Mike Butler. Mike Butler siapa nih? Si menaruh juga kepada Mike yang teman lamanya dari Missouri. Mike tahu Dorothy dari kakaknya yang juga bekerja di tempat yang sama dengan Dorothy. Mengacu pada teman dekat Dorothy, mereka mengatakan bahwa Mike tergila-gila dengan Dorothy. Mike tinggal dekat Gunung Santiago dan juga mempunyai pribadi yang tidak stabil serta diduga mengikuti suatu aliran. Benar. Gimana, Pak? Jadi si Mike ini nih, jadi di tempat Dorothy kerja, dia punya teman gitu. Terus si temannya ini punya adik gitulah. Jadi kenal gitu, misalkan si Mike jemput kakaknya gitu ketemu Dorothy mungkin ya. Jadi ya udah, mungkin disitulah tergila-gila sama si Dorothy.
Menurut gue ini masuk akal juga sih. Oke, yang si Mike nih. Nggak tahu ya, tapi Mike tuh kayak masa bisa sampai setahu itu gitu loh. Kalau bapaknya sih kayaknya nggak mungkin sih bapaknya. Bapaknya siapa? Dorothy. Bapaknya Dorothy. Nggak mungkin sih. Iya nggak mungkin kan. Mungkin lah. Iya, tapi intinya keganjalannya sampai sekarang tuh kemana kan Dorothy pergi kan? Sama siapa sih yang nelpon sih? Oke, tapi kalau menurut lu, Vet? Menurut gue sih si Mike ini ya. Soalnya ada teori Bim yang gimana? Bilang nih katanya. Kan dulu kan si bapaknya ini kan punya tokonya ini kan. Oh ya, dan juga si bapaknya ini karena dulunya punya toko, jadi masih suka dipanggil buat benerin mesin di toko itu. Jadi dia bapaknya tuh masih suka lalu lalang gitulah di tokonya. Jadi ketemu gitu kan. Jadi kemungkinan si bapaknya ini kenal sama si Mike, pernah sapa-sapaan lah. Jadi suaranya familiar gitu. Oh iya sih suaranya. Nah, jadi pas si Mike ini telepon, terus diangkat sama bapaknya, sama si Jacob, langsung nggak berani ngomong. Oke, teori masuk akal. Iya benar. Iya gue setuju. Kayaknya benar sih. Gue kayaknya udah nggak bakal berteori lagi sih. Teori lu paling benar sih. Iya sih. Gue juga pas baca kayaknya langsung kayak lock dah nih. Si Mike sus ya? dah nih. Sus. Iya. Si Mike sus abis tuh. Iya boleh. Gue setuju banget sama pendapat lu dan gak ada yang bisa diperdebatkan ya Mike. Iya sih. Karena Mike itu. Tapi kasus ini juga sebenarnya masih open juga gak sih? Masih unsolved kok, masih ini. Kalau ada fakta-fakta baru masih bisa ditambahin. Cuma emang si Mike ini nggak ada bukti kuat banget gitu loh. Jadinya dia nggak bisa ditangkap juga. Tapi intinya tuh sangat-sangat creepy di mana lu orang meneror ya. Iya sih, yang seremnya sih yang 4 tahun loh. 4 tahun di telepon. Habis dibunuh masih 4 tahun. Maksudnya iya, masih sampai segila itu. Ya makanya bucin itu iya, gangguan jiwa anjir. Iyalah itu gangguan jiwa sih kalau menurut gua, karena udah nggak ada orang ya masih di telepon. Apa kesel kali ya, dendam sama keluarga ya? Mungkin bisa jadi. Masa masih keluarganya masih diteror loh kalau udah cuma Dorothy. Dan itu maksudnya tahun 80-an Fed ya, lu ibaratnya mau nelfon harus bayar anjir. Oh iya ya kan? Koin gitu tuh mah gila. Gue baru tahu kasus ini dan menarik banget. Udah solve ya, di kita udah solve. Jadi Mike, udah lu gak perlu dengerin nonton Stop Senyum-Senyum atau Detektif Conan ya. Detektif Conan Kun. Jadi langsung aja di sini karena solve banget, udah kelar tuh. Dorothy Jane Scott begitu. Jadi nggak bakal over durasi juga. Iya. Udah sangat clear. Jadi buat menemani malam kalian juga ya. Oke, Fet, segitu aja ya. Segitu aja lah. Banyak tapi sih ya kayak tahun-tahun jadul orang-orang hilang. Ya, pokoknya kalau kalian pengen segmen orang hilang ini komen yang banyak. Karena ini segmennya Fedrian. Ini segmennya Fedrian yang bertanggung jawab terhadap pencarian konten orang hilang ini. Ya kali ada nih orang hilang lain lagi. Iya, boleh pokoknya kasih tahu. Fedrian segmen orang hilang lah ibaratnya. Karena dia kenapa milih segmen ini? Karena setiap hari orang hilang ada. Iya kali ya. Iya kan? Setiap hari orang hilang ada, Pak. Tinggal lu cari aja beritanya. Fedrian ya. Oke. Saya segitu aja sih kurang lebih. Dan kalau kalian itu bisa komen-komen juga ya di sosial media kita. Tetap dengerin terus podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa follow Instagramnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.